Pilih sekolah mulai. Yo ngono kae lah, Pak. Rencana baru lulus sekolah iki kowe arep lanjutke dengan tile. Aku kerja lah, Pak, ngewangi sampean gak duit. Loh kok malah kerja? Apa kowe ora pengen kuliah to, Le? Piye, Pak ya? Kuliah ki biayane larang, Pak. Ya aku nggak tega to ndelok Bapak kerja keras banding tulang tinggo biaya aku kuliah. Lagian nek aku kuliah, Bapak ning kene dhewe. Lek Bapak nek opo-opo piye, Pak? Baru yang diterima melalui jalur seleksi nasional berdasarkan prestasi atau SNBT. Universitas Indonesia keberatan di berbagai perguruan tinggi negeri melakukan aksi demonstrasi menolak kenaikan biaya kuliah atau yang disebut uang kuliah tunggal atau UKT. Demo protes mahasiswa atas kenaikan biaya uang kuliah tunggal atau UKT terjadi di sejumlah perguruan tinggi. Pada saat ini sedang tidak baik-baik saja. Pada dasarnya, pendidikan itu adalah mengajarkan kita untuk memanusiakan manusia. Tetapi pada hari ini, biaya kuliah, pelayanan, dan lain sebagainya tidak manusiawi, kawan-kawan. Seharusnya sudah menjadi hak kita. Halo, dengan kakak siapa nih? Halo, kenalin aku Lutfi Dari jurusan? dari jurusan Ekonomi Pembangunan. Baik, di sini saya mau ngasih beberapa pertanyaan mengenai pemahaman literasi UKT. Boleh? Apa yang kakak ketahui tentang UKT dan UKT itu untuk apa? Nah, teman-teman perlu diketahui gitu. Jadi UKT ini merupakan uang kuliah tunggal, di mana uang kuliah tunggal ini untuk teman-teman selama 1 semester biaya teman-teman kuliah, mau ujian, mau observasi ataupun mau apapun tentang perkuliahan itu namanya UKT gitu. Oh iya, baik. Lalu, apakah mahasiswa udah memiliki literasi yang cukup buat menjalankan demo tersebut? Terus sebelum membuat keputusan buat aksi, apakah udah menyiapkan atau memikirkan sebelumnya? Oke, mengenai literasi bagi teman-teman yang ikut demo, tentunya saya memandang
perlu peningkatan lebih gitu, karena memang ngelihat dari kemarin pun gitu banyaknya masa cair gitu, dalam artian ya masa yang ikut-ikutan aja, tapi dalam hal pemahaman masih kurang. Dan tentu untuk sebelum demo kita pun mempersiapkan gitu, ada yang namanya diskusi publik terlebih dahulu gitu ya, terus juga tadi ada konsolidasi itu untuk penyamaan persepsi gitu, untuk apa yang sebenarnya untuk kita tuntutan gitu, kayak gitu. Oke, baik, terima kasih Kak atas jawabannya. Oke, siap. Oh nih, sekarang aku lagi sama siapa? Saya namanya Paraj, Dari angkatan berapa? angkatan 22. Manajemen. Siap, manajemen. Aku mau ngasih beberapa pertanyaan, satu pertanyaan aja mengenai UKT saat ini ya, yang lagi marak. Gimana nih harapan AA perguruan tinggi ini akan meningkatkan kualitas pendidikan dengan biaya yang lebih tinggi, dan apakah AA berharap apa harapan AA adanya investasi yang lebih efektif dalam pendidikan sekarang? Baik, menurut saya itu pasti saya mempunyai harapan untuk kampus yang mungkin nantinya akan ada peningkatan dalam pendanaan, yang pasti meningkatnya fasilitas infrastruktur yang ada di lingkungan kampus, serta pengembangannya pembelajaran di lingkungan kampus, serta saya harap pun dosen-dosen yang mungkin berkualitas itu bisa didatangkan di kampus ini. Kalau tidak pun bisa memberikan workshop atau latihan bagi para dosen-dosen yang bisa meningkatkan pembelajaran nanti gitu. Itu aja sih dari harapan saya buat kampus-kampus yang meningkatkan pendanaan. Oke, bagus banget ya pemaparan dari Paras ini. Makasih ya atas pemaparannya. Mohon maaf mengganggu waktunya. Halo. Dengan Teteh siapa? Ica, Jurusan mana ya? manajemen. Kalau boleh tahu nih ya, mau nanya apa saja yang kamu tahu tentang faktor utama yang mendorong kenaikan kuliah di perguruan tinggi negeri? Menurut pendapat saya pribadi gitu, kenaikan UKT di perguruan tinggi terjadi karena faktor pemangkasan dana dari pemerintah sendiri gitu. Karena kan universitas bergantung pada pendanaan dari pemerintah. Nah, ketika pemerintah mengurangi atau memotong dana tersebut, mungkin universitas terpaksa untuk menaikkan UKT untuk menutupi atau mengcover biaya-biaya lain seperti gaji staf dan dosen, terus fasilitas dan sarana yang lainnya gitu. Begitu. Halo, dengan Teteh siapa nih? Hai, kenalin aku Nafisa dari jurusan manajemen. Baik, aku mau bertanya kepada Teteh. Boleh. Bagaimana menurut Teteh saat melihat hal mengenai kenaikan UKT pada saat perekonomian tidak stabil, dan bagaimana Teteh berharap perguruan tinggi Teteh akan membantu ataupun mengatasi masalah ini? Tentunya dengan adanya apa sih berita kenaikan UKT ini sangat memberatkan kita sebagai mahasiswa gitu, karena dengan perekonomian yang tidak stabil ini mendapat implikasi yang berbagai aspek gitu, mengenai dari ekonomi mahasiswa maupun perekonomian orang tua kita sendiri. Berharap sih kalau perguruan tinggi bisa menurunkan lagi sedikit UKT-nya gitu, mengoptimalkan lagi operasionalnya, terus diimbangin lagi dengan kayak observasi kayak penyesuaian sesuai ekonomi mahasiswanya gitu. Oke, baik, terima kasih Teh atas jawabannya. Ya, sama-sama. Halo Teteh, namanya siapa? Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Lisna. Di sini aku mau nanya-nanya nih tentang kenaikan UKT ini. Menurut Teteh, apa dampak yang terjadi untuk jangka panjang dari kenaikan biaya kuliah terhadap sistem pendidikan tinggi dan perekonomian? Oke teman-teman, kalau berdasarkan apa yang aku tahu gitu ya, untuk dampak yang paling jelasnya itu dari sistem ekonomi dari si mahasiswa itu sendiri gitu. Toh gak semua mahasiswa itu dari halayak yang memang berada gitu kan. Ada juga orang-orang yang emang punya keinginan, tapi dengan adanya kenaikan ini gitu malah jadi menghambat keinginan dia gitu. Kalau dari aku mah. Terima kasih Teteh. Oke. Apa saja yang tahu tentang faktor utama yang mendorong kenaikan biaya kuliah di perguruan tinggi? Baik, ya mungkin menurut saya ada dua faktor. Yang pertama itu ada peningkatan dan pembaharuan fasilitas, yang dimana yang saya rasakan dimulai dari
pembaharuan jalan gitu. Mungkin ada fasilitas yang lainnya juga. Yang kedua itu ada peningkatan universitas menjadi BLU. Mungkin itu saja yang saya tahu. Yang lainnya mungkin nanti bisa cerita sendiri. Oke, baik Kak, terima kasih. Aku mau tanya, apa pendapat Anda tentang kenaikan biaya UKT dan bagaimana Anda menanggapi perubahan tersebut dalam biaya kuliah Anda? Oke, kenaikan biaya UKT ini emang cukup memberatkan mungkin untuk mahasiswa baru 2024 karena memang ada kenaikan yang sangat signifikan dari UKT yang ada gitu. Menurut saya pandangan saya mengenai kenaikan UKT ini ya pasti sangat memberatkan untuk mahasiswa baru. Mungkin untuk angkatan-angkatan yang sesudahnya memang tidak berdampak secara langsung gitu ya, karena memang ini kan akan berdampak ya kepada mahasiswa baru. Mungkin menurut saya ya jangan terlalu tinggi dan usahakan rubah lagi formulasi kenaikan harga UKT tersebut gitu. Mungkin itu sih dari pendapat dari saya. Untuk kebetulan hari ini juga kita ada aksi, semoga rektorat bisa mendengar penyampaian aspirasi dari kita untuk tidak menaikkan UKT secara berkali-kali lipat. Oke, makasih A.